Pengen Serena C28 cuman nggak ada duitnya. Ini aja. Ini adalah Mazda Biante. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Mazda Biante. Sebenarnya kami bingung kenapa MPV ini pernah eksis di dunia dan kenapa kami pernah punya dulu. Ya, tidak seperti Serena yang memang banyak keturunannya atau Toyota Foxy atau Noah yang jelas garis keturunannya. Mazda Biante ini tiba-tiba ada di dunia dan tiba-tiba berhenti juga, discontinue di tahun 2018. Apabila dilihat dari sejarahnya, Biante ini niatnya dibuat untuk menggantikan kesuksesan Mazda Bongo atau di Indonesia terkenal dengan nama Mazda E2000. Ya, sebuah MPV keluarga yang namanya terinspirasi dari kata ambient, yang filosofinya adalah sebuah impresi di mana interiornya yang luas sekaligus nyaman. Jadi pada tahun 2008, Mazda membuat Biante ini dengan beberapa grade. Tepatnya 5 grade. Lalu Biante ini masuk Indonesia pada tahun 2012 dengan grade yang dari semua grade, versi Indonesia adalah yang paling rendah. Seperti biasa, mesin yang digunakan hanya satu jenis saja, yaitu 2000 cc 4 silinder segaris yang terkenal boros bahan bakar. Namun mungkin karena banyak yang komplain boros bahan bakar, 1 tahun kemudian keluar versi faceliftnya yang sudah ada teknologi Skyactiv ala Mazda, menjadi lebih irit BBM namun mesinnya tetap 2000 cc. Ya, yang kami punya dulu yang belum Skyactiv dan memang itu boros sekali, dan kalau tidak sesuai BBM yang digunakan langsung litik. Mazda Biante ini sempat menarik perhatian orang Indonesia. Buktinya masih banyak kami lihat Mazda Biante yang ada di jalanan. Ya, jumlahnya bisa dibilang tidak kalah dengan Nissan Serena atau Toyota Foxy. Berarti ini juga menandakan mobilnya bisa dibilang reliable untuk dipakai dan dirawat. Sayangnya tahun 2018 Mazda Biante ini dihentikan produksinya tanpa sebab yang pasti. Namun kemungkinan besar karena Mazda ingin meningkatkan bahasa desain Nagare yang ada di Biante. Karena di atas 2018 Mazda sudah mengganti bahasa desainnya dengan Kodo Design. Cukup tentang sejarahnya. Review Mazda Biante ini akan dilanjutkan oleh Mamang Used Car itu, spesialis mobil bekas kami. Ayo Mamang, silahkan. Kenapa Mamang bilang dari awal ini kayak Serena C28? Karena Serena C28 juga ngambil ciri khasnya yang nyambung kayak gini nih. Dari pilar ini hitam terus ke sini nyambung ke headlight. Ini adalah ciri khasnya Mazda pada saat itu. Bukan Kodo Design, teman. Apa ya waktu itu ya? Terus pertama kali keluar Mazda Biante itu ada yang Sky pasif. Terus udah juga ada yang Sky aktif. Sky pasif itu adalah non Sky aktif gitu ya. Sebelum keluar tuh belum berteknologi Sky aktif. Kalau yang Sky Passive itu seperti ini bentuknya, grillnya gedenya di bawah. Terus di tahun 2013 gitu ada juga yang udah masuk yang versi Sky Active, lebih refine, lebih bagus, grillnya jadi gede ke atas gitu. Itu aja bedanya kalau tampang dari luar. Dalam-dalamnya hampir mirip-mirip aja, ditambahin fitur-fitur untuk yang fitur Sky Active. Terus mesinnya juga berbeda, untuk langkah dan diameter pistonnya juga berbeda gitu ya. Terus juga ada penambahan sistem Sky Active yang membuat bensinnya lebih irit. Tapi itu nanti akan Mamang jelaskan di belakang. Nah ini kayak gini ya, headlamp-headlampnya tuh sipit banget. Terus ini teknologinya udah xenon katanya. Masih ada fog lamp yang kotak seperti ini. Nah ini yang nyambung nih, kayak gini. Terus nyambung ke pilar A. Tuh, gitu. Ini bagus, makanya ini sama kayak Serena C28. Kalau Serena C28 ya di sini tulisan Serena. Ini nggak ada. Ini adalah kaca toong yang besar sekali. What the meaning of toong? Ini buat apa namanya? Noong gitu, buat ngelihat, ngintip.
Nah, ini ada di sini. Jadi untuk ke kiri dan ke kanan visibilitasnya tidak terganggu. Dia pakai velg seperti ini. Dia pakai velg ring 16 inch aja, 205 60. Depan cakram, belakang cakram, bautnya sudah 5. Bagus ya, flowing desainnya ya. Kalau Mazda itu nggak ketinggalan zaman. Terus di spionnya ada LED-nya. Modelnya model tarik seperti ini, udah keyless entry. Di belakangnya sudah sistem seperti ini, sliding door. Pada zaman itu, ini keren. Relnya diekspos seperti ini. Ini ada lampu belakangnya yang menyeruak ke sini. Apa yang menyeruak deh? Kelihatan. Ini menyeruak namanya. Terus ini seperti kaca yang nggak ada pilarnya. Jadi ini udah di black dove kayak gini. Jadi supaya nyambung semuanya ke belakang. Sampai ke kaca belakang. Terus di bagian belakangnya seperti ini. Kacanya gede sekali. Ada wipernya. Ada rear defoggernya. Udah lengkap. Cuman ini dugul ya. Nggak ada topi belakangnya. Topi belakangnya tuh kecil gitu. Munculin dikit aja, ada kecerutannya. What the meaning of kecerutan? Nah, ini dia yang Mamang suka. Dari dulu Mamang suka Mazda tuh karena di dalamnya ini tulisan Mazda itu di dalam si akriliknya gitu loh. Lambangnya juga di dalam gitu. Cuman ini kalau udah bladus jeleknya minta ampun. Ini kebetulan masih bagus. Jadi Mamang terima kasih sekali sama GT Motor Bandung. Kalau mau beli mobil ke situ aja, ke GT Motor, karena mobil-mobilnya berkualitas. Yang Mamang nggak suka adalah dari taillight-nya dari Mazda Biante. Karena apa? Ini kayak tapi ya bagusnya ya Mazda ya. Sampai sekarang pun Mazda ini tidak ketinggalan zaman. Padahal ini udah discontinue dari tahun 2018 loh. Masih bagus kelihatannya. Ada mata kucing di sebelah sini. Sensor parkirnya mana ya? Tapi ada kamera mundurnya kok. Dan bempernya tuh cuma sedikit sekali keluar. Tapi bahannya memang ya keren kalau Mazda. Nah, bagasinya belum ada yang namanya, belum tenar gitu. Apa sih namanya? Power back door gitu, belum ada. Iya, dan ini adalah sekelas Foxy, kalau nggak Navwan, kalau nggak apa satu lagi Serena gitu, yang semuanya tuh ya memang di bawah kastanya daripada Alphard. Jadi rata-rata sih belum pada dikasih power back door. Nah, ini adalah bagasinya. Sebetulnya bagasinya nggak gede-gede amat, cuman ini bisa diatur sama Mazda. Jadi kalau kita nih bisa dimajuin tuh, kalau mau lebih gede gitu ya, ini bisa besar. Atau kalau pengen penumpangnya aja deh yang lebih gede, ini bisa dimundurin sama Mazda. Nih, paling mundur sekalipun, lihat, ini bisa sekali. Cuman ya normal rata-rata kebanyakan aja deh, segini kali ya. Nah, masih bisa bawa koper medium di sebelah sini. Terus di belakang sini, ini bisa muat 3 orang karena headrestnya dikasih 1, 2, 3 orang. Terus kalau misalnya, duh barangnya ini banget ya, kagok ya, ituin aja, masih bisa. Yang bingung ada ngelipatnya, karena ini nggak bisa dilipat, cuma bisa dimajuin atau dimundurin gitu. Ini bisa nyimpen-nyimpen lagi. Ini di sini bisa nyimpen barang lagi. Terus di sini ada ban cadangan. Jadi ini adalah temporary tire. Udah automatic sliding door. Oke, ini adalah model cotton seat. Mamang mau coba duduk dulu di belakang. Nah, kursinya ini dari belakang bisa dimajuin. Sah, keren. Di belakang itu kayak gini. Kalau tadi misalnya untuk barang idealis gitu ya, Mamang cuma dapat space kayak garuk-garuk punggung. Nih, dengan posisi yang tadi ada bagasinya aja, kita dapat space 1 jari. Headroomnya nggak begitu gede. Nah, ini sayangnya di sebelah kanan ada jendolan. Di sebelah sini. Sebelah sini lebih lega, jadi headspace-nya lebih gede nih yang sebelah sini. Dan ini buat 3 orang, karena ya, tuh kan, apa namanya? Seat belt-nya itu dikasih 3 belakang sini. Cuman memang ini idealnya untuk anak-anak ya. Kalau segede Mamang kayak gini, itu kurang, agak dingklik dikit. Cuman ini untuk perjalanan jauh masih oke lah. Satu kota aja tapi ya, jangan jauh-jauh. Kalau untuk anak-anak, wah enak, lega banget. Di sini dikasih cup holder, tuh, udah, cuma di sebelah kanan doang. Terus dikasih jendela yang gede. Ini seatbelt untuk yang 3 nih. Ini untuk car seat biasanya. Terus AC-nya penempatannya tuh lucu sekali. Kan biasanya yang 1, 2, 3 itu di pinggir. Yang satu sendiri ini menyeleneh.
ada di atas sebelah sini. Oke, di belakang masih oke sih sebetulnya. Oke aja sih. Satu kota tapi ya, pegel, agak dingklik. Kita coba di captain seat-nya. Nih, ini kan captain seat gitu ya ceritanya. Mang tutup dulu deh. Terus ini bisa dimaju mundurin, ini ada relnya. Paling maju sampai Mamang ngedeplek gitu, atau paling mundur gitu ya. Nanti Mamang jelasin lagi, ada banyak fungsi si kursi ini. Terus ada fitur yang seperti Serena. Kalau misalnya kita lagi marahan sama pacar kita gitu ya, sama calon kita, bisa jauhan seperti ini. Atau kalau pengen yang dekat bisa. Tuh. Jadi bisa mesra-mesraan. Terus ini sebetulnya buat 3 orang juga karena ini headrestnya lihat 1, 2, 3, seat beltnya 1, 2, 3 juga. Cuman kayaknya buat car seat yang bayi gitu loh. Ini lucunya headrestnya ini terpisah gitu loh. Jadi kalau mau satu kepalanya gede sebelah yang ini. Kalau misalkan kita lagi pengen bersantai, udah mentok gitu ya. Nah ini kita tuh bisa begini gitu loh. Nah, keren kan? Sofa mode dari dulu udah ada di Mazda. Terus bukan itu aja. Kalau repot beginian, ini naikin lagi, naik dong. Nah, bisa mundur sekali. Tuh, jadi leganya. Nah, enaknya Mazda. Ini kelebihannya. Buat barang sih nggak terlalu banyak ya Mazda, cuman kalau untuk penumpang kayaknya the best. Kursinya Mamang bilang empuk ya. Terus di belakang dikasih apa aja Mang? Double blower, kasih ventilasi AC, lampu kabin, kantong kursi, kantong barang, bukan kantong barang, pengait barang. Terus dikasih, armrestnya cuma di kiri sini aja, kiri kanan tuh. Udah ada tempat bottle holder di bawah sini, di pinggir, kiri dan kanan. Terus kalau misalnya dari penumpang sini pengen naik tahta lagi ke depan, ada aisle-nya, ada gangnya. Dah, sekarang Mamang pengen ke depan. Nih, kita duduk di depan. Joknya sebetulnya nggak terlalu empuk-empuk amat gitu ya. Saya supportnya juga minimal sekali. Jadi sebetulnya duduknya tuh kurang begitu enak kalau untuk di Mazda Biante. Pengaturannya ada head adjuster, turun naik, senderan maju mundur, terus ada maju mundur. Dah, cuman 6 way aja. Kuncinya tuh kayak gini. Kayak Mazda sekarang lah. Mirip-mirip tuh. Terus bisa ngebuka pintu kiri dan kanan. Karena ini adalah sliding door. Terus di sini kita dapat apa aja, Mang? Nyalain deh ya. Nyalainnya juga bukan pakai tombol kayak gitu, ini masih diputer. Tuh. Masih diputer. Cuman udah kiles gitu. Nah, Mamang suka sekali dengan dashboardnya. Dashboardnya tuh futuristik gitu ya. Nggak bosen untuk dilihat. Biasanya Mazda itu lebih ke arah boring, cuman futuristik. Kalau ini bener-bener futuristik, dan ini speedonya udah 3D design. Kalau dari Mamang ngeliat sini, mungkin dari situ agak beda. Ini dari sini nih kelihatannya 3D banget. Ada indikatornya, ada fuel gauge, ada temperatur, ada odometernya. Odometer sebelah situ. Ini ada tachometernya, ini speedometernya. Ini 3D design banget. Bahannya gimana, Mang? Keras semua. Ini sesuai dengan kelasannya ya. Kelasan Nafwan atau apa tadi satu lagi Serena, kayak gini semua sih, mirip-mirip gitu ya. Terus di tengah sini itu ada center clusternya. Ada apa aja? Ada head unit, double din, dan memang ini standarnya adalah Alpine. Nah, kalau versi yang facelift itu dikasih juga yang DVD, terus juga ada TV di belakang 10,1 inch. Kalau ini belum ada, cuman di depan aja. Terus ini apaan sih? Kayak ada tombol-tombol kayak gini muncul. Ini yang salah satunya yang paling gede adalah hazard. Jadi gampang kelihatan. Ada pengaturan jam, ada pengaturan
Ini kalau ditekan nih temperatur luarnya berapa kelihatan, terus juga ada infonya cuman trip A, trip B aja. Terus ada pengaturan kecerahan si speedonya. Nah, terus gimana Mang MID-nya? Sebetulnya MID-nya nggak terlalu lengkap-lengkap amat, cuman udah dimunculin semua sama Mazda. Di bagian sini ada digital clock. Terus kalau kita nyalain AC nih, ya, udah kelihatan semua di sini. Ada temperaturnya, berapa fan-nya, terus juga arah semburannya kemana. Ada sistem Nano E. Ini Mazda yang pertama kali di Indonesia pakai Nano E. Itu ya, odometernya berapa, udah kelihatan di sini semua. Terus pengaturan-pengaturan ini pun simple sekali. Pengaturan AC gitu ya. Ada modenya, pengen ke bawah semburannya, rear controlnya ada, mau dinyalain atau enggak tuh, double blowernya, sirkulasi luar ke dalam, defogger depan, defogger belakang. Dan ini adalah KTP Mamang ya, bikini bottom. Karena ini adalah untuk naruh kartu di sini yang nyangkut pluk gitu ya. Ini keren Mazda. Dah, setirnya kayak gini aja, bulat gitu ya, nggak ada flat up, flat bottom gitu, nggak ada. Di sini ada untuk pengaturan volume dan untuk entertainment lah. Next, previous track. Transmisi di sebelah sini, ini wadah terbuka. Ada power socket di sebelah sini. Dan ada lagi nggak? Oh, udah nggak ada. Nggak ada lagi. Tempat penyimpanan sini, tempat penyimpanan banyak sekali. Sini juga di boxnya ada nih, ada buat nyimpen, lumayan besar. Terus sini ada kantong-kantong kecil gitu ya, buat dirogoh-rogoh sama jari doang. Tuh satu di sini, di kanan sebelah sini. Tuh buat sama jari-jari, cuman jari yang terampil yang bisa. Terus tombolnya sebelah sini adalah ngebuka pintu kiri dan kanan sama matiin powernya. Kalau misalnya nggak pengen nutup otomatis gitu bisa di sini. Terus di atas ini ada vanity mirror tanpa lampu. Lampunya kabinnya di sebelah sini dan masih kuning gitu ya. Spion night and day. Dah, ada armrest. Oke, duduknya. Ini duduknya Mamang bilang tadi kurang begitu enak ya untuk sebuah Mazda Biante, lebih enak di rival-rival Jepang lainnya. Ini paling nggak enak menurut Mamang. Cuman dia tergolong nyaman lah gitulah. Tapi senangnya itu pandangan ke depan tuh luas sekali. Dapat armrest. Dah, terus ada tilt steering teleskopik. Ini dia yang Mamang suka. Nih mesinnya ada di depan ya. Penggerak roda depan juga. Jadi ini kan digadang-gadang sebagai penggantinya E2000, padahal E2000 itu mesinnya di tengah, penggerak roda belakang. Kalau ini penggerak roda depan dengan mesin depan gitu. Nah ini adalah tipe mesin MZR 2000 cc, sama persis yang dipakai juga dengan CX-5 di zamannya. Punya tenaga 150 HP, torsinya 190 Nm yang terbagi ke roda depan dengan transmisi. Kalau untuk yang pre-facelift gitu ya, itu beda, tenaganya memang 150 HP, tapi transmisinya juga 5 speed otomatiknya. Yang facelift itu beda lagi, ada kenaikan 1 HP, jadi 151 HP, torsinya masih tetap sama, transmisi dirubah, bore and stroke-nya berubah gitu ya, makanya dia lebih irit yang Sky aktifnya. Dia pakai 6 speed otomatik gitu. Jadi kalau disuruh pilih, ya memang pilih yang Sky aktif aja, lebih worth it daripada mesin yang ini gitu. Cuman yang ini sebelnya gitu ya, Mamang suka model yang ini depannya bisa dirubah aja gitu ya, lebih bagus. Kalau yang ini lebih merata gitu, bagus. Kita cobain, come on. Mamang cobain yang namanya Mazda Biante itu seperti apa. Oke, Mamang udah pernah yang namanya pakai Foxy, udah pernah pakai Serena, udah pernah. Biante dia ada unsur-unsur yang agak fun sedikit lah dibandingkan rival-rivalnya gitu. Terus ini Mamang duduk ya, dashboard itu panjang sekali ke depan. Udah gitu pandangan kita ke depan tuh enak sekali, kayak nggak ada yang ngehalangin. Ini karena apa? Karena kaca tolongnya itu gede sekali, jadi kita bisa ngelihat kanan kiri dengan baik, visibilitasnya luas. Cuman memang kita ngerasanya kayak pendek gitu ya, berada ngedelep di bawah gitu. Roofnya itu sangat lihat, Mamang tuh bisa menarik tangan lurus begini sampai ke atap. Jadi ini sangat luas sekali, jadi kesannya tuh kayak gede sekali mobilnya.
Shock breakernya empuk, cuman ini sebetulnya nggak begitu balance. Karena apa? Yang depannya tuh keras, agak sedikit stiff, belakangnya itu empuk sekali. Jadi kalau misalnya kita lewat polisi tidur gitu ya, gebrak, yang depannya gebrak, yang belakangnya ngenyoy. Jadi agak aneh. Cuman kalau kecepatan tinggi itu lumayan oke stabilitasnya. Tapi kalau dibandingkan ya, posisi drivernya gitu ya, fun to drive-nya ini dari semua Mazda yang ada pada saat itu gitu, kayak CX-5 dan segala macam, ini kesan fun to drive-nya tuh memang nggak dapet banget. Kalau pengen enaknya fun to drive-nya Mazda itu ada di Mazda 8 sebetulnya. Biante itu bener-bener seperti MPV kebanyakan, tapi kalau dibandingkan dengan rival lainnya, ini yang paling fun to drive. Penempatan dashboardnya juga enak, kelihatan semua, tombol-tombolnya dekat sama si supirnya. Mazda Biante sih enak untuk dipakai di kota-kota kayak gini sih, keren. Pedal gasnya enak, pedal remnya juga pas, pakemnya pas, bisa diprediksi sama Mamang yang biasanya suka ada yang lebih sensitif atau enggak. Ini sesuai dengan otak Mamang yang kalau misalnya pengen pakemnya segitu ya segitu, ditekannya nggak ngagetin gitu ya, itu enak remnya. Memang coba radius putarnya yang katanya Biante itu agak-agak gede ya katanya. Enggak, normal. Ini padahal wheelbase-nya panjang loh, 2850. Terus dia punya underpower. Nggak kerasa kalau di dalam kota. Nggak terlalu satisfying ya tenaganya ya. Kalau dibandingkan dengan Serena paling enak tuh nariknya, torsinya dapat banget. Foxy di tengah-tengahnya, Mazda Biante di bawah lagi. Jadi performa memang bukan spesialitasnya dari Mazda Biante, tapi nyaman di belakang, duduk di belakang tuh lebih enak, nyetirnya lebih fun to drive, radius putarnya kecil. Itu yang diusung sama Biante. Dan mobil ini sebetulnya kalau baca-baca review gitu ya, Mazda Biante itu sebetulnya nggak banyak nggak banyak teknologi yang wow banget di mesinnya, sehingga mudah untuk dirawat dan mobilnya tuh nggak rewelan. Ya makanya sampai sekarang masih banyak Biante menjadi mobil perang sehari-hari. Transmisinya pakai 5 speed aja. Memang ada gejala kedut-kedutnya, jadi ada gitu, masih ada di Mazda Biante yang ini yang 5 speed. Mamang belum coba yang 6 speednya, yang Skyactiv-nya. Mungkin itu sedikit lebih halus dan bisa mengiritkan bahan bakar. Ngomongin tentang keiritan bahan bakar, Mazda Biante yang pre-facelift ini belum pakai teknologi Skyactiv atau Sky Passive Mamang bilangnya. Makanya bahan bakarnya jauh lebih boros, jauh Mamang bilang. Karena untuk di dalam kota aja rata-rata nih ya, dia 17, 18 gitu ya. Itu paling irit banget, kadang-kadang bisa menyentuh sampai 16 gitu ya. Cuma kalau udah Skyactiv, bore and stroke-nya juga berbeda, pakai transmisi yang berbeda, 6 speed yang lebih rapat-rapat dan lebih napasnya lebih panjang kalau kecepatan tinggi. Itu yang membuat Mazda Biante yang Skyactiv menjadi lebih irit. Di dalam kota itu 19, 18 gitu ya. Kalau di luar kota lebih irit, 114, 113 yang Skyactiv. Yang ini lebih boros karena belum ada teknologi yang macem-macem. Jadi kalau misalnya pengen beli Mazda Biante, ya kalau Mamang bilang sih hematnya ambil yang Skyactiv ya. Cuman memang harganya juga cukup terpaut jauh sama yang Sky Passive-nya. Kegerapan kabinnya Mazda Biante itu tergolong biasa-biasa saja untuk rentang harganya. Pada saat baru itu kan mahal lah ya, lumayan. Nah sekarang kan lumayan agak murah tuh. Ya sesuai lah kegerapan kabinnya. Ini traffic noise-nya, kalau motor standar kita lewat ya, agak masih masuk ke kuping Mamang. Terus suara mesinnya oke, nggak begitu kedengeran. Suara bannya juga nggak begitu kedengeran. Traffic noise-nya agak lumayan nih. Jadi kalau bisa dibilang kegerapan kabinnya dari 10 skornya itu cuma dapat 6,5 ya. Untuk kelasannya, untuk harganya yang zaman dulu gitu ya, ya 6,5 aja sih. Sayang.
overall mengenai Mazda Biante. Cocok untuk Anda yang sedang mencari MPV keluarga yang lumayan berwibawa, tidak malu-maluin untuk dibawa ke kondangan atau sebagai mobil sehari-hari karena dimensinya masih pas untuk dipakai di dalam kota. Mesinnya pun tergolong bandel, untuk merawat dan ketersediaan spare partnya pun tergolong mudah. Namun ya ini Biante, mengenai harga spare partnya lumayan mahal. Jadi dulu punya kami belakangnya ketabrak, kena lampu belakangnya, dan lampu belakangnya itu mahal sekali karena dari ujung ke ujung jadi satu. Mengenai harganya, Mazda Biante tertua bisa dimulai dari harga 110 jutaan saja, atau versi Skyactiv-nya dimulai dari 130 jutaan. Wah, sudah murah sekarang. Bagaimana menurut Anda tentang Mazda Biante ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Om dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.